Tak jauh dari Istana Negara, sebuah masjid besar berdiri megah, begitu indah, agung. Tamannya bak hutan kota lengkap dengan kolam air mancurnya. Dari teras masjid, kita bisa melihat bangunan utama masjid dengan kubah besar dan menara yang menjulang tinggi. Jika malam, masjid bermandikan cahaya lampu dan memberikan suasana damai. Di dalam masjid terhampar karpet merah marun menutupi seluruh lantai. Tiang-tiang besar menopang kubah di atasnya. Ragam hias ornamen masjid begitu elegan. Sama seperti sisi luar, bagian interior juga memiliki tata pencahayaan yang mempesona. Itulah Masjid Istiqlal, masjid terbesar di Asia Tenggara yang kian megah setelah direnovasi. Siapa sangka butuh waktu lama bagi umat Islam untuk memiliki sebuah masjid agung di ibu kota Jakarta. Keinginan itu sudah muncul pada masa kolonial Belanda. Saat itu masjid hanya terdapat di kampung-kampung dalam ukuran kecil dan sederhana. Namun keinginan itu jelas tak mungkin terwujud. Ketika keinginan itu muncul lagi sekitar tahun 1944, beberapa ulama dan tokoh Islam berkumpul di rumah Bung Karno di Pegangsaan Timur 56, sekarang Jalan Proklamasi Jakarta. Usulan ini disambut baik oleh Bung Karno, tetapi sulit dilaksanakan mengingat Jepang masih berkuasa di Indonesia. Barulah pada tahun 1950, ide itu dibicarakan serius oleh Menteri Agama Wahid Hasyim bersama beberapa tokoh Islam. Pembangunan Masjid Agung bisa dianggap sebagai rasa syukur atas kemerdekaan Indonesia, di mana umat Islam ikut ambil peranan. Mereka menamakannya Istiqlal, diambil dari bahasa Arab yang artinya merdeka. Lalu pertemuan sejumlah tokoh Islam di Jakarta pada tahun 1953 menghasilkan rekomendasi pembentukan Yayasan Masjid Istiqlal. Yayasan itu disahkan pada tanggal 7 Desember 1954 setelah mendapat restu dari Presiden Soekarno. Dalam pertemuan dengan Presiden, mereka juga membicarakan penentuan tempat. Wakil Presiden Muhammad Hatta hadir. Tiap orang memiliki perbedaan pendapat tentang letak Istiqlal. Alwi Shahab, sejarawan Jakarta, mencatat bahwa Hatta mengusulkan Istiqlal dibangun di Jalan Tamrin karena lokasi ini berdekatan dengan kampung-kampung yang berada di belakangnya. Sementara Soekarno memilih Taman Wijaya Kusuma, dulu Taman Wilhelmina Park, tak jauh dari lapangan Banteng. Di taman warisan kolonialisme itu terdapat monumen kependudukan Belanda di Aceh dan benteng Citadel Prince Frederick Hendrik yang tak terurus. Jauh dari keramaian dan pemukiman, banyak pohon rimbun di sekitarnya, ada pula dua aliran sungai di dekatnya. Alasan Soekarno memilih lokasi ini tak lepas dari ingatan masa kecil Soekarno semasa masih kecil yang sering bermain dan berenang di pinggir sungai. Usulan Soekarno diterima peserta pertemuan sehingga Istiqlal dibangun di Taman Wijaya Kusuma tepat di samping gereja katedral. Soekarno juga menginginkan desain Istiqlal disayembarakan secara terbuka. Dewan Juri Sayembara pun dibentuk dan ada 22 gambar dan maket rancang bentuk dalam 3 dimensi masuk ke kantor Dewan Juri. Soekarno menyukai rancangan dan maket Silaban, sebab cocok dengan pandangannya tentang arsitektur Istiqlal. Dia ingin Istiqlal berbeda dari masjid-masjid Indonesia lainnya. Dia membayangkan Istiqlal memiliki arsitektur bangunan modern, kuat, canggih, dan megah. Bangsa yang besar tidak boleh memiliki sebuah masjid kayu yang beratap genteng. Untuk kota besar seperti Jakarta yang menjadi pusat Indonesia, diperlukan masjid yang semewah mungkin. Masjid yang menjadi tempat ibadah 50.000, 60.000, 70.000 orang dan menggunakan bahan bangunan yang akan bertahan selama ratusan bahkan ribuan tahun. Kata Soekarno dalam pidato pemancangan tiang pertama Masjid Istiqlal
pada tanggal 24 Agustus 1961 bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Rancangan silaban penuh dengan simbolisasi terhadap perkembangan agama Islam dan sejarah Indonesia. Pilar utama masjid berjumlah 12 melambangkan tanggal kelahiran Nabi Muhammad 12 Rabiul Awal dalam penanggalan Hijriah. Pilar tersebut berdiameter 45 meter sebagai penanda tahun kemerdekaan Indonesia. Pembangunan Istiqlal sempat terhenti beberapa kali. Masalahnya soal dana, krisis ekonomi dan politik, disusul pergantian kepemimpinan nasional dari Soekarno ke Soeharto juga punya andil. Pembangunan Istiqlal akhirnya dilanjutkan di bawah Menteri Agama M. Dahlan. Panitia baru dibentuk dengan Idham Khalid menjadi koordinator Panitia Nasional Pembangunan Masjid Istiqlal. Masjid Istiqlal akhirnya diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada tanggal 22 Februari 1978. Sebuah masjid lambang kemerdekaan dan persatuan rakyat Indonesia telah berdiri. Berdirinya bangunan megah dua agama yang bersebelahan menunjukkan Bhinneka Tunggal Ika. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini digunakan sebagai kantor berbagai organisasi Islam di Indonesia dan berbagai kegiatan seperti pengajian, tabligh akbar, dan perayaan Hari Besar Islam. Masjid ini juga menjadi destinasi wisata yang terkenal di Jakarta. Selama puluhan tahun, Masjid Istiqlal telah menjadi tempat bersatunya umat yang penuh kasih, saling menghargai dan bertoleransi antar sesama bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945, cita-cita besar untuk membangun sebuah masjid yang dapat menjadi sekaligus tempat kebanggaan warga Jakarta dan tempat untuk beribadah sudah mengendap di hati warga Indonesia. Kiai Haji Wasid Hasim, Menteri Agama RI pertama, dan beberapa ulama mengusulkan untuk mendirikan masjid yang mampu menjadi simbol bagi Indonesia. Pada tahun 1953, Kiai Haji Wahid Hasyim selaku Menteri Agama bersama Haji Agus Salim, Anwar Cokro Aminoto, dan Ibnu Sufyan, dan dibantu sekitar 200 tokoh Islam pimpinan Kiai Haji Taufikur Rahman mengusulkan untuk mendirikan sebuah yayasan. Dan pada tanggal 7 Desember 1954 didirikan Yayasan Masjid Istiqlal yang diketahui oleh Haji Cokro Aminoto untuk mewujudkan ide pembangunan Masjid Nasional tersebut. Haji Cokro Aminoto menyampaikan rencana pembangunan masjid pada IR Soekarno dan ternyata mendapatkan sambutan hangat dan akan mendapat bantuan sepenuhnya dari Presiden IR Soekarno sejak tahun 1954 oleh panitia diangkat menjadi Kepala Bagian Teknik Pembangunan Masjid Istiqlal, dan beliau juga menjadi Ketua Dewan Juri untuk menilai sayembara maket Istiqlal. Penentuan lokasi masjid sempat menimbulkan perdebatan antara Bung Karno dan Bung Hatta yang pada saat itu menjabat sebagai Wakil Presiden RI. Bung Karno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda Frederik Hendrik dengan Taman Wilhelmina yang dibangun oleh Gubernur Jenderal Van der Bos, dan pada tahun 1824 yang terletak di antara Jalan Perwira, Jalan Lapangan Banteng, dan Jalan Katedral dan Jalan Veteran. Sementara Bung Hatta mengusulkan lokasi pembangunan masjid terletak di tengah-tengah umatnya, yaitu di Jalan Tamrin yang pada saat itu sekitarnya banyak dilalui kampung-kampung. Selain itu, ia juga menganggap pembongkaran benteng Belanda tersebut akan memakan dana yang tidak sedikit. Namun akhirnya Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun di bekas lahan benteng Belanda, karena di seberangnya telah berdiri gereja katedral dengan tujuan untuk memperlihatkan kerukunan dan keharmonisan kehidupan beragama di Indonesia.
Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, disaksikan oleh ribuan umat Islam.